Ayo mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Na'mal wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat keridhaannya kita sampai saat ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apapun. Oke, baik, kita mulai diskusi kita pada hari ini. Materinya itu bab 4, yaitu tentang kehujahan hukum negara sebagai sumber hukum Islam di Indonesia. Nah, teman-teman pasti kan udah melihat, udah baca juga kan materinya. Nah, kira-kira ada nggak nih pertanyaan gitu atau ada yang kurang jelas gitu dari materinya? Ayo, yang mau tanya, yuk, yang mau tanya. Yang mau nanya silakan. Ya, aku aja ya pertama mau nanya. Oh, iya. Silakan Dania. Dari yang kalian baca, ijma itu tuh apa sih? Yo, siapa yang tahu? Evris. Oh iya, Evris, silakan. Jadi gini, mayoritas ahli usul fikih klasik setelah masa Al-Syafi'i mengartikan ijma sebagai kesepakatan ulama mujtahid mengenai suatu hukum Islam. Tetapi jumhur ulama usul fikih kontemporer mengatakan bahwa ijma berkaitan dengan persoalan-persoalan furu' atau amaliyah praktis. Itu menurut yang Evris baca. Oh iya. Terus ada lagi nggak nih? Nina mungkin, Nina? Ya, Mia, aku mau tanya. Kan tadi aku baca di situ ada tentang doktrin ijma. Nah, itu awal pertamanya ada doktrin ijma itu gimana? Siapa yang menjawab? Aku ya? Ya. Monggo. Oke, nah doktrin ijma muncul pertama kali berupa ijma lokal, yaitu ijma ahli Madinah. Kemudian muncul ijma ulama daerah lain seperti ijma ulama Irak. Terus ada ijma ulama Kufah. Ijma diterapkan sebagai hasil ittihad ulama suatu daerah dan pemberlakuannya juga untuk daerah yang bersangkutan. Kemudian doktrin ijma tersebut menyatu dengan masyarakat yang meyakini bahwa doktrin tersebut merupakan suatu yang mengikat setiap tindak tanduk mereka. Jadi itu awalnya ya. Nah, karena Evris punya satu pertanyaannya mengganjal nih. Evris mau tanya dong. Ini. Oh iya, boleh. Betul. Bentar ya. Bedanya ijma total sama ijma lokal itu apa sih? Aku mau jawab. Silakan. Oh iya, silakan. Jadi tadi yang pertama ijma total adalah ijtihad yang dilakukan lebih bersifat kolektif atau jama'i, yaitu suatu ijtihad yang dilakukan oleh seluruh mujtahid secara bersama di seluruh dunia dalam satu masa. Sedangkan ijma lokal adalah kesepakatan ulama atau para mujtahid di kalangan umat Islam pada suatu waktu sesudah wafatnya Nabi Muhammad SAW.
berkaitan dengan hukum syar'i menyangkut masalah ijtihadi yang disepakati yang dilakukan hanya mencakup satu wilayah atau daerah. Jadi intinya kalau misalnya yang tadi pertama total itu kayak keseluruhan gitu, kalau misalnya yang lokal itu kayak suatu daerah aja. Oh, oke. Berarti kalau yang total itu kayak mencakup semuanya gitu ya. Terus kalau lokal Ya, hanya di beberapa daerah gitu. Betul nggak sih? Ya, betul. Betul. Oh, gitu. Nah, guys, ini nih, aku juga ada pertanyaan nih. Silahkan. Kalian gini ya, dari yang kita baca, gitu. Dari yang kalian baca, ada berapa sih hukum Islam dan ada apa saja? Aku mau jawab. Oh iya, silakan Nina. Dari yang aku baca tadi, hukum Islam itu terdiri dari 4 macam. Yang pertama ada Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma para ulama dan mujtahid yang didasarkan kepada ijma sahabat mengenai kasus keagamaan dan keputusan para imam, pemerintah, hakim dalam suatu peradilan politik. Kayak gitu ya. Jadi ada 4 ya. Ya, betul banget. Oke, terus ada lagi nggak nih yang bertanya, yang mengganjal gitu, yang kurang jelas gitu? Siapa nih? Daniar. Tanya lagi. Heeh. Bentar. Udah nyiapin pertanyaannya, tapi aku bingung nih tanya yang banyak, saking banyaknya pertanyaan. Waduh, Oh gitu ya. berarti banyak sekali yang mengganjal ini ya, Niar. Ya udah aku duluan nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Ya udah. Oke, ya udah. Jadi Ih, jangan ketawa loh. Jadi aku mau tanya, dasar utama menetapkan hukum tuh apa aja sih? Nah, siapa yang mau jawab? Fris aja wes. Ya udah, Pris. Menurut Rashid Ridho, dasar utama dalam menetapkan hukum adalah keadilan di antara manusia serta persamaan di depan hukum. Oleh karenanya, setiap aturan atau hukum yang mengandung nilai keadilan di dalamnya pada hakikatnya adalah hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga otomatis sudah sesuai dengan nas Al-Quran dan hadis. Jadi yang menetapkan sumber hukum itu kembali lagi kepada Allah gitu loh, kayak sumber hukum utama. Dan ya, dan mereka kayak berpegang teguh dengan Al-Quran sama hadis gitu. Sumber hukum gitu ya guys ya. Ya, sumber bukan ya, Al-Quran sama hadis itu ya sumber hukumnya itu. Kalau yang menetapkan hukum dasar utama Allah. Aku mau tanya nih. Ngerti. Mumpung Pris. aku ingat, tapi Nopi yang jawab ya. Oh iya, nggak apa-apa. Mari sini pertanyaannya biar tak jawab. Ini belum. Mau jawab ini. Oh, mau aku baca. Bentar ya. Ini. Menurut Abdussalam Al-Tunji, tujuan syariat Islam ada apa aja sih? Oke, nah aku bacain ya satu-satu. Abdussalam Al-Tunji menyatakan secara tegas bahwa syariat Islam memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama, keadilan. Kedua, kemaslahatan. Ketiga, akal.
Terus beliau juga memasukkan akal sebagai salah satu tujuan syariat Islam karena keadilan dan kemaslahatan tidak dapat diwujudkan tanpa adanya pemahaman dari akal. Jadi jelas nih ya guys. Iya. Ya, jelas. Berarti sekali. ada tiga tujuan syariat Islam ya, menurut Abdus Salam Al-Tunji. Betul? Iya betul. Ada keadilan, kemaslahatan, sama akal. Nah, kira-kira ada lagi nih ya, guys, yang mau nanya gitu, kurang paham. Oh, Nina mau nanya. Nina, mungkin ada sedikit yang mengganjal gitu loh. Nina ketawa tok. Ya. Mumpung ada pertanyaan. Ini Oh iya. sumber utama bahan baku hukum material itu ada apa aja dan sebutkan. Nah, yang mau jawab? Siapa nih? Oh iya, silakan Niar. Jadi sana. Jadi sumber utama bahan hukum itu ada banyak, ada 6. Yang pertama itu Abdul Ghani Abdullah menjelaskan paling tidak ada 5 sumber utama. Bentar guys, bentar. Tarik nafas Abdul dulu. Ghani Abdullah menjelaskan Santai. paling tidak ada 5 sumber utama yang menjadi bahan baku hukum material KHI, yaitu 1. Hukum produk legislatif nasional yang telah tertuang dalam UU yang berlaku. Yang kedua itu produk yudisial, pengadilan dalam lingkungan pengadilan agama. Nomor 3, produk eksplanasi fungsionalisasi ajaran Islam melalui kajian hukum yang dilaksanakan di beberapa IAIN di seluruh Indonesia ketika itu. Selanjutnya mungkin siapa yang mau lanjutkan terserah. Siapa nih? Sada mungkin? Ya udah, aku tambahin ya. Yang keempat ya tadi. Iya. Ya kan keempat. Nah, yang keempat ada rekaman pendapat hukum dari beberapa hakim, ulama, dan cendekiawan muslim hampir mencakup seluruh Indonesia. Yang kelima ada hasil studi banding keberadaan negara Islam di Timur Tengah seperti Maroko, Mesir, dan Turki. Dan yang terakhir, pendapat serta pandangan yang hidup pada saat lokakarya alim ulama. Ada lagi nggak? Oh, udah habis. Udah. Udah habis. Oke. Nah, terus ada lagi nggak nih pertanyaan? Yang mau nanya, ayo. Sada mungkin mau nanya. Oh iya. Sahda nanya lagi. Nanya, harus nanya Sahda. Ya harus nanya. Ya. Nggak harus nanya, harus. tapi kalau ada yang mengganjal. Tadi ada bahas KHI kan? KHI itu apa sih maksudnya? Nah itu aku nggak paham tadi. Aku apa sih itu KHI? Jawab sendiri. Kiai Haji Indonesia. Ya udah, aku yang jawab ya. Oke, silakan. Oke. Beberapa kalangan mengatakan kalau KHI itu merupakan fikih khas Indonesia. Hazairin mempopulerkan dengan istilah mazhab fikih Indonesia, yaitu sebuah pemahaman yang sistematis, padu, dan juga menyeluruh dari dalil nas seraya memanfaatkan hasil kajian ilmu kontemporer dan tujuan akhirnya menciptakan sebuah sistem yang lebih universal bahkan final.
Jelas nggak? Jelas. Berarti aku salah dong. KHI bukan Kiai Haji Indonesia ternyata. Sok tahu emang Evris ini. Itu mah gelar. Oh, sok tahu banget ya. Oke. Nggak apa-apa, manusia kadang kan punya salah. Oh iya, Ya nggak, guys? betul. Ya, Oke. Ini ada satu Oke, lanjut. unek-unek terakhir dari Evris. Mohon dijawab ya. Oh iya, silahkan, monggo. Dampak dari adanya KHI di Indonesia itu gimana sih? Maksudnya dampak adanya KHI di Indonesia itu apa dampak KHI? Dampak adanya KHI di Indonesia. Aku mau bantu jawab. Ya. Oh iya, silakan Nina. Nah, kemunculan KHI di Indonesia itu dapat dicatat sebagai sebuah prestasi besar yang dicapai umat Islam. Setidaknya dengan adanya KHI itu, saat ini Indonesia tidak ditemukan lagi pluralisme keputusan peradilan agama. Karena kitab yang dijadikan rujukan hakim peradilan agama itu adalah sama. Jadi begitu. Ya, karena waktu juga sudah semakin mepet, atau tinggal berapa menit lagi, Fris? Tinggal beberapa menit lagi sih. Dan beberapa menit lagi di daerah rumahku mau azan ini ya. Azan asar. Udah sore, mau nyapu. Oh iya. Oke. Beres ya, beres. Iya, beberes Bu, Ibu. Ya udah, Beberes. Ya. kita Itu share screen-nya Ya udah. dimatikan dulu. Muka saya belum kelihatan soalnya ya. Belum foto dulu ya? Oh iya, aku kan belum difoto. Oh iya, foto dulu. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. Dah. Itu share screen-nya dimatikan, tolong dong. Saya tidak kelihatan ini. Nah, Waduh, kelihatan banget tuh. wow, kelihatan dong muka saya. Malu. Udah wes, udah mau sore ini. Yuk, mau nyapu, mau beres-beres dulu. Tadi berapa menit BTW guys? Ini ada 17 menit, lumayan lah. Mau kira kurang tahu soalnya. Mentok banget soalnya. Ini belum ditutup. Tahan dulu, Nap, ditutup dulu. Iya. Nap, ayo ditutup dulu. Oke. Batuk Bu Haji. Terus dia kan ketawa. Ayo ditutup dulu. Serius. Iya. Baik guys, kita tutup diskusi kita pada hari ini. Jika saya ada salah-salah sikap atau kata, mohon dimaafkan. Yang salah datangnya dari saya, yang benar datangnya dari Allah. Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.